Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu, berjumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Nah, kita pada hari ini akan mempelajari tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Sebelum kita masuki pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu yuk. Tampung tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan salihah. Amin. Sekarang kita masuk ke tema kita tentang detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tahun kelahirannya disebut juga dengan tahun gajah. Nah, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, Nabi dan Rasul terakhir lahir di kota Mekah. Banyak tanda-tanda alam dan peristiwa besar sebelum dan setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Adapun tanda-tandanya yaitu 1. Hancurnya pasukan bergajah. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun 571 Masehi, tepat pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Jadi Raja Abraha itu mengutus pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya bisa pasrah dan menyerahkan sepenuhnya Ka'bah kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa agar tujuan Raja Abraha dan bala tentaranya tidak berhasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Abdul Muthalib dengan mengutus kawanan burung ababil sehingga hancur dan luluh lantah oleh panasnya kerikil itu. Ubun-ubun mereka juga tertembus batu kerikil panas hingga tembus sampai gajah-gajah yang mereka tunggangi. Jadi itulah kisah hancurnya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, seperti yang terdapat dalam surah Al-Fil yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Taramihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, itulah bunyi surah Al-Fil ayat 1-5. Selanjutnya, tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad yang kedua yaitu api abadi umat Majusi padam. Adapun api yang selalu disembah oleh kaum Majusi selama ratusan tahun menyalam mendadak padam saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nah, peristiwa ini diperkirakan terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Api
Majusi itu berada di Persia. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, masyarakat Majusi menyembah api dan menganggap api itu sebagai Tuhan. Konon api itu tidak pernah padam selama beratus-ratus tahun. Namun saat Nabi Muhammad SAW lahir, api itu seketika padam. Tentu saja para pengikut agama Majusi berusaha menyalakan apinya kembali, tetapi tetap tidak bisa menyala. Mereka menduga bahwa padamnya api yang selama ini mereka sembah pasti menunjukkan terjadinya peristiwa besar di dunia ini. Ketiga, Istana Kisra berguncang hebat. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, Istana Raja Kisra berguncang sangat hebat. Saking hebatnya guncangan itu, seakan-akan seperti kiamat. Bahkan dikisahkan efek guncangan yang sangat hebat itu 14 ruangan megah istana milik Raja Kisra ambruk. Yang keempat, jin tidak bisa mengakses kabar dari langit. Kejadian aneh tidak hanya dirasakan oleh bangsa manusia, akan tetapi juga dirasakan oleh bangsa jin. Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, bangsa jin tidak mampu mengakses berita dari langit. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, mereka masih dengan mudah mengakses kabar langit untuk dikabarkan kepada peramal dan para tukang sihir. Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, akses langit ditutup dengan penjagaan ketat oleh para malaikat dan panah-panah api, seperti yang terdapat dalam surah Jin ayat 8 dan 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa suhuba. Yang artinya, dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Artinya, dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengan seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Nah, itulah tadi bunyi surah Jin ayat 8 dan 9. Yang kelima, tanah Mekah yang semula gersang menjadi subur. Nah, ini kondisi Mekah pada tahun 570 Masehi. Bisa kita lihat sendiri kondisi Mekah itu pada saat itu sangat gersang. Nah, pada tahun 570 Masehi sebagian besar dataran Mekah itu sangat kerontang dan tidak ditumbuhi oleh tanaman selain pohon kurma. Lalu menjelang lahirnya Nabi Muhammad, hujan mulai turun. Hujan mulai turun lebat bersamaan dengan tanah yang menjadi subur, pepohonan menjadi rimbun dan berbuah lebat. Nah, itulah tadi detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ini ada soal yang akan anak ibu kerjakan di buku tugasnya. Doa selesai belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati walatan sani ya rabbal alamin. Doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.